sallallahu ala Richard the Lion Heart. Lion singa, heart hati. Richard the Lion Heart, si Richard berhati singa. Suatu malam saat perang dia terluka. Ketika dia terluka, terbaring demam panas di dalam kemah, menggigil. Tiba-tiba di tengah malam datang sesosok laki-laki, tertutup semuanya, pakaiannya, tak nampak wajahnya, hanya matanya saja. Ingin masuk menyusup ke dalam kemahnya. Sampai di dalam kemah, Richard the Lion Heart terkejut melihat. Dia tanya pakai bahasa kampung saya, "Who are you?" Ikam siapa katanya kan? Kamu siapa, dia tanya. Kamu siapa, katanya. Lalu laki-laki yang menutup wajahnya itu dia buka. Ana Salahuddin Al-Ayyubi, ulun Salahuddin Al-Ayyubi. Bisa Salahuddin Al-Ayyubi masuk ke dalam kemah Richard the Lion Heart. Kalau Salahuddin mau, dia pancong kepala saat itu, bisa. Kalau Salahuddin mau, dia tikam, bisa. Menggigil Richard the Lion Heart. Kamu mau apa? Kata Salahuddin, aku ingin mengobati luka-luka. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia akan senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, setelah salat itu dia duduk, tidak keluar masjid, berzikir mengingat Allah, hatta tatlu'a syams, sampai terbit matahari. Thumma yusalli rak'ataini, setelah itu dia salat sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka dia dapat pahala seperti orang yang melaksanakan haji dan umrah. Tamah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Hadis dalam kitab Sunan At-Tirmidzi atau nama lainnya Jami' At-Tirmidzi, status hadisnya hadisun hasan, hadis yang hasan. Tidak ada ikhtilaf di antara ulama tentang mengamalkan hadis sahih dan hadis hasan. Lalu kemudian kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, man shallal isya fi jama'atin, siapa yang salat isya berjamaah, faka'annama shalla nisfal lail, dapat pahala seperti orang salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi, seandainya mereka tahu pahala salat isya berjamaah dengan salat subuh berjamaah, la atauhuma habwan, maka mereka akan datang walaupun merangkak, merangkak mereka akan datang. Allah tidak kasih tahu karena Allah rahasiakan. A'dattu li'ibadiyas salihin, aku siapkan untuk hambaku yang soleh, mala a'yunun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat mata, wala uzunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati, belum pernah terbersit di pikiran, belum pernah terbayang dalam pikiran. Itulah yang akan diterima oleh orang-orang yang istiqomah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu salat subuh berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Masjid ini dari luar tak meyakinkan, sampai di dalam masya Allah. Begitulah semestinya manusia. Dari luar pakaian biasa saja, tapi dalam hatinya bersih. Itu yang kita inginkan. Ada juga orang dari luar biasa aja, dalam hatinya busuk. Wah, itu lebih parah, luar biasa. Tapi yang kita inginkan macam saudara kita jamaah, dari luar pakaian bersih, putih, peci putih, hati juga putih insya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan
masjid yang besar, cantik dan indah, jamaahnya ramai melimpah ruah sampai hari kiamat, dijadikan Allah anak cucu kita termasuk orang yang memakmurkan masjid. Sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada tempat bernaung, tak ada tempat berlindung, panas terik, tapi 7 golongan ini dalam naungan Allah. Siapa dia? Syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak muda tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak muda sibuk pacaran, anak muda sibuk main game online, anak muda sibuk di warnet, tapi ada anak muda yang datang salat subuh berjamaah. Inilah yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kami tidak muda lagi Pak Ustaz. Anakmu muda. Anak saya tak muda lagi Pak Ustaz. Cucumu muda. Cucu saya tak muda Pak Ustaz, kami sudah tua. Muda dan tua bukan dilihat dari fisiknya, tapi dari semangatnya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah tua, karena ketika beliau hijrah umurnya dapat wahyu umur 40, berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Hijrah, berapakah umur Nabi Muhammad ketika hijrah? 53 tahun. 53 tahun kata orang sekarang sudah tua. 53 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik onta 8 hari 8 malam. Sekarang datang orang bertanya, Ustaz Abdul Somad ke Banjarmasin dari Riau nggak capek? Maksud Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah hijrah 8 hari 8 malam, dikejar kafir Quraisy Makkah, 53 tahun umurnya. 2 tahun di kota Madinah terjadi perang besar bernama Badar. Selalu perang Badar diceritakan. Berapa umur Nabi ketika itu? 55 tahun. Nabi naik kuda dari kota Madinah ke lokasi perang Badar, 150 kilometer. 150 kilometer kalau naik kuda lebih kurang 2 jam. 1 jam naik kuda sama dengan 1000 kali push up. Yang belum bisa naik kuda, naik odong-odong aja dulu. Ustadz bisa naik kuda. Kalian tidak lihat foto saya viral naik kuda? Tapi kudanya nggak bergerak, dia aja dipegang sama pawang, habis itu dipoto. Jadi siapa yang merasa dirinya tua, maka sesungguhnya dia belum membaca sirah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subuh ini ada anak muda, subuh ini ada orang berjiwa muda. Maka jiwa muda dinampakkan bukan dengan yang lain-lain, tapi dengan semangat sholat berjamaah. Ini yang sedang kita ajarkan melalui kajian subuh ini di Masjid Al-Haris. Saya udah banyak ceramah, ada Masjid At-Taqwa, ada Masjid Al-Mukhlisin, ada masjid banyak macam, tapi Masjid Al-Haris baru sekali. Al-Haris ada 2 huruf, ada huruf sin, ada huruf sa, alif ba ta sa, dal zal ra zai sin. Nah, itu dalam bahasa Arab, tidak ada dalam bahasa kita. Dalam bahasa kita S saja, Ustadz Somad. Tapi dalam bahasa Arab ada sa, ada sa, ada sya, ada so. Nah, jadi siapa itu? Al Ustaz Abdul Somad. Nah, jadi ada as, ada so. Jangan mentang-mentang baru belajar, baru taubat, baru hijrah, mau fasih. Siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Ini orang tidak belajar. Jadi kalau pakai huruf sa, Al-Haris dalam bahasa Arab artinya Al-Asadul Qawi, singa
yang kuat dan gagah perkasa. Oke, Al-Harith, singa yang mana tahu, nanti ditanya orang, dari mana? Masjid Al-Harith. Apa artinya? Oh, ya nama orang lah. Singa yang gagah perkasa. Kenapa di ujungnya itu ada Al-Qawi, kuat? Karena ada singa yang tak kuat. Dulu Indonesia disebut sebagai singa macan Asia. Kenapa tidak kuat? Rupanya sudah ompong. Dulu kan digelar kita, semua tunduk kepada kita. Malaysia, Brunei Darussalam, lalu kemudian Laos, Kamboja, Vietnam, Thailand. Bangga kita dulu. Tapi insya Allah kalau begini semangat sholat subuh berjamaah, Indonesia akan bangkit lagi insya Allah. Jadi singa itu gagah perkasa kuat bukan karena gondrongnya. Singa itu gagah kuat bukan karena taringnya, tapi karena apa? Kalau diperhatikan, singa tidak pernah mau makan kecuali hasil buruannya. Singa berburu mengejar seekor kijang. Setelah dapat dia terkam, baru dia makan. Lalu yang memakan sisa-sisa buruan singa, datanglah serigala, datanglah anjing hutan, datanglah hiena. Jadi kenapa singa itu disebut sebagai raja rimba? Karena dia hanya mau memakan hasil buruannya. Jadi siapa yang bekerja keras, berpeluh, berkeringat, berdarah, kasar tangannya untuk memakan hasil kerjanya, dia adalah singa yang gagah perkasa. Tapi yang siapa yang tak mau berkeringat, hanya menikmati jerih payah orang lain, anjing hutan. Yang tersinggung berarti anjing hutan. Cobalah perhatikan dalam dunia flora dan fauna. Saya termasuk suka menonton televisi, singa dia akan mengamati dari balik-balik lalang kering, diam-diam melihat ada sekumpulan bison yang sedang menyeberang sungai kehausan, maka dia akan berusaha mengejar dengan larinya, dengan cengkeramannya. Setelah itu dia dapat. Dan singa dihormati di hutan, kenapa? Karena dia kalau makan tidak habis. Dimakannya itu pertama diserangnya adalah perut, lambung. Karena itulah yang paling lembut, paling lunak, jantungnya, paru-paru, kerbau hutan itu dimakannya, bison, serigala. Setelah itu dia makan, barulah datang binatang lain mengambil daging, mengambil tulang, mengambil lain. Singa kalau dia makan, dia sisakan untuk orang lain. Singa. Sekarang ada orang makan, saya pernah lewat di rumah makan di mana? Oh, ingat, di Malaka waktu itu tertulis makanan ikan panggang lezat tinggal tulang. Nanti kalau sudah tidak ada COVID kita ke Malaka insyaallah. Amin. Ikan panggang tinggal tulang. Terus saya bilang sama Pak Haji, saya bilang, di tempat saya tulang pun tak tinggal. Ada tempat kita rumah makan ikan mas tulang lunak. Melihat itu kucing pun meneteskan air mata. Habis, tak tersisa lagi untuk dia. Memang kita dianjurkan Rasulullah SAW kalau makan itu habis. Mungkin di sisa-sisa nasi, mungkin di situ letak barokahnya, lauk pauknya. Yang saya maksudkan di sini adalah, sedangkan seekor singa binatang saja masih berbagi kepada orang lain. Di situ ada rezeki anjing hutan, di situ ada rezeki hiena, di situ ada rezeki semut, di situ ada rezeki binatang yang lain. Maka jangan rakus, jangan tamak, carilah rezeki sejauh mata memandang. Tapi kalau sudah dapat, berbagi kepada orang lain. Jud tasud, kalau kau dermawan maka kau akan menjadi pemimpin. Jud, berbagilah. Tasud,
maka kau akan menjadi pemimpin. Kenapa? Karena binatang-binatang lain segan dengan singa. Tapi jangan nanti salah dengar pengajian ini pulang ditanya, apa cerita Ustaz Somad? Entah cerita kebun binatang dia. Nah, ini akibat jamaah tidak konsen karena dilihatnya ada serangan singa dari belakang. Jadi kalau di dunia ini, di hutan raja rimbanya memang singa, tapi kalau manusia mereka inilah rajanya. Ibu-ibu inilah raja, sampai petugas penjaga pun ketakutan di belakang. Mudah-mudahan mereka tak diterkam ibu-ibu itu di belakang. An-nisa imadul bilad, perempuan ini tiang negara. Idza salahat salahatil bilad, kalau perempuannya baik-baik, negeri ini menjadi baik. Wa idza fasadat fasadatil bilad, kalau perempuannya rusak, negeri ini menjadi rusak. Banjarmasin insya Allah akan tetap baik karena perempuan-perempuannya solihah. Itu kita puji dia biar agak tenang sedikit. Itu yang saya sebut tadi bukan hadis Nabi, itu kata-kata hikmah bagus. Walaupun niatnya baik, kata-katanya baik, jangan sebut hadis. Karena kalau ada orang an-nisa imadul bilad, idza salahat salahatil bilad, wa idza fasadat fasadatil bilad, sebagaimana sabda Rasulullah, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapkanlah satu kursi tempat duduk dari api neraka jahanam. Sekali ceramah satu neraka siap. Wah, hati-hati. Saya pernah ditelepon orang, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Boleh nggak kita buat baleho Pak Ustaz? Perempuan tiang negara, perempuan baik negara jadi baik, perempuan rusak negara jadi rusak. Hadis Nabi. Nggak boleh, saya bilang. Bisa nggak dibuatkan jadi hadis Pak Ustaz? Oh nggak bisa, saya bilang. Nah, hadis itu harus ada takhrijnya, dalam kitab apa, riwayatnya siapa, sahabat Nabi yang meriwayatkan siapa, sanadnya mana. Enteng ngotot betul mau buat baleho ini untuk apa? Untuk caleg Pak Ustaz. Ternyata calegnya perempuan. Nanti 2023 ulah mulai lagi ramai baleho ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kau mau jadi pemimpin bukan dari baleho, tapi dari mana? Jud tasud. Kalau kau dermawan, kau mau berbagi, kau akan menjadi pemimpin seperti singa. Setelah dia kejar itu kijang, setelah dia kejar zebra, setelah dia kejar bison, dapat dia terkam, dia makan. Dia sisanya dia tinggalkan. Dia pergi dengan kepala yang mendongak, gagah perkasa, yang lain segan dengan dia. Kenapa? Karena hanya makan dari hasil terkaman. Kenapa? Karena setelah makan dia mau berbagi kepada orang. Tapi jangan gara-gara ini nanti anak-anakku kalian makan, begitu makan baru 2-3 sendok tinggal. Datang maknya, datang ustadznya, makan kata Nabi sunnah dihabiskan. Jud tasud, berbagilah kau, maka kau akan jadi pemimpin. Ada rezeki ayam di sana, ada rezeki kucing di sana. Saya tak ada ngomong begitu. Ini namanya ceramah ngawuriyah, ngawur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau makan habiskan. Kalau kira-kira tidak sanggup menghabiskan, jangan ambil banyak-banyak. Ini mentang-mentang undangannya prasmanan, ambil semua. Mubazir, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubazir saudara syaitan. Ini cerita ini mesti diluruskan, karena kalau tidak sekarang banyak jamaah yang pandai menjelaskan ceramah ustadz sendiri, dia menjadi ahli tafsir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singa dia akan selalu memperhatikan gerombolannya, kelompoknya. Jadi kalau singa dalam satu gerombolan kelompok menyeberang, maka dia biarkan semua lewat anggotanya, dia kontrol dari belakang, ada panglimanya, ada kepala sukunya, ada pengawalnya, ada induknya, ada anak-anaknya. Dia tidak sendirian. Singa hidup bergerombol, berjamaah. Adapun yang sendirian, anjing liar. Ustadz dari tadi cerita anjing terus.
Oke, kalau yang tidak setuju, dok. Singa senantiasa menjaga jamaahnya. Dia akan selalu memperhatikan kelompoknya. Kalau dia lihat ada ancaman, maka dia akan terus mengawal. Itulah mengapa orang bangga di dunia ini selalu memakai nama singa. Dari mulai Eropa sampai ke Sumatera. Di Eropa ketika perang ada seorang panglima besar dari kalangan Islam, namanya Salahuddin Al-Ayyubi, yang merebut Palestina. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita ikut termasuk yang membebaskan Palestina dari jajahan Israel. Salahuddin, salah baik, din agama, Salahuddin kebaikan agama, Al-Ayyubi sukunya dari dinasti Ayyubiyah. Salahuddin Al-Ayyubi berperang. Salah satu panglima yang datang dari Inggris namanya Richard the Lionheart. Lion, singa, heart, hati. Richard the Lionheart, si Richard berhati singa. Suatu malam saat perang dia terluka. Ketika dia terluka, terbaring demam panas di dalam kemah, menggigil. Tiba-tiba di tengah malam datang sesosok laki-laki, tertutup semuanya, pakaiannya, tak nampak wajahnya, hanya matanya saja, ingin masuk menyusup ke dalam kemahnya. Sampai di dalam kemah, Richard the Lionheart terkejut melihat. Dia tanya pakai bahasa kampung saya, "Who are you?" Ikam siapa, katanya kan. Kamu siapa, dia tanya. Kamu siapa, katanya. Lalu laki-laki yang menutup wajahnya itu dia buka. Ana Salahuddin Al-Ayyubi. Ulun Salahuddin Al-Ayyubi. Bisa Salahuddin Al-Ayyubi masuk ke dalam kemah Richard the Lionheart. Kalau Salahuddin mau, dia pancong kepala saat itu, bisa. Kalau Salahuddin mau, dia tikam, bisa. Menggigil Richard the Lionheart. Kamu mau apa? Kata Salahuddin, aku ingin mengobati luka-luka. Hancur luluh singa yang ada dalam hati Richard the Lionheart. Salahuddin mau berperang hanya dengan orang sehat. Sesama orang sehat, sama-sama pedang, sama-sama gagah perkasa. Itu pemimpin. Orang sekarang enggak, melihat orang lemah, berani dengan saya. Sama orang lemah. Coba kalau sama orang yang sama-sama punya senjata, sama-sama orang yang gagah perkasa, itu namanya Salahuddin. Kalau orang yang baik agamanya, Salahuddin. Orang barat tidak pandai menyebut Salahuddin, maka mereka tulis dalam buku-buku mereka Sultan Saladin.